Assalamualaikum, apa kabar semuanya dan selamat bertemu kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan membuat dekorasi rajut kecil yang dapat digunakan pada tas rajut. Dekorasi ini menggunakan pola kupu-kupu yang dapat digantung pada tas rajut seperti ini. Di sini saya meletaknya pada tali tas rajut kecil sebagai contoh. Ia juga dapat digantung pada tali serut tas rajut seperti ini. Beginilah bentuknya. Dengan adanya dekorasi kecil ini, penampilan tas serut ini menjadi lebih menarik dan lebih eksotik. Baiklah, sekarang mari kita mengerjakannya. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah benang polyester yang jenis berkilat dan jarum yang berukuran 3 mm. Untuk membuatnya, pertama buatlah magic circle. Ini cara membuat magic circle yang biasa saya buat dalam project rajut yang menggunakan magic circle. Satu rantai telah saya buat, kemudian buat 10 single crochet atau 10 SC pada magic circle. Setelah menyelesaikan 10 single crochet atau 10 SC, tarik ujung benang untuk menutup lubang magic circle. Setelah itu, buat slip stitch pada SC yang pertama. Ujung benang ini hendaklah berada di bawah ya. Kalau seperti ini, harus dipindahkan dulu ujung benangnya, lalu buat slip stitch. Setelah itu, langsung ke pola utama, mulai dengan 3 rantai. Setelah itu, buat puff stitch pada lubang berikutnya. Puff stitch ini dibuat menggunakan 5 HDC tidak selesai. Baru 2, 3, 4, 5. Setelah itu, ambil benang dan tarik ke semua HDC tidak selesai sehingga menyisakan 2 serat benang, lalu selesaikan. Setelah itu, buat 3 rantai lagi, ini dinamakan picot stitch. Kemudian, buat slip stitch di lubang yang sama. Ini picot stitch. Setelah itu, buat 3 rantai lagi, buat 1 SC pada lubang berikutnya. Sayap kupu-kupunya bagian bawah telah selesai. Seterusnya, untuk sayap kedua, mulai dengan 3 rantai, ulangi lagi, membuat puff, pola puff pada lubang berikutnya. Pola puff ini dibuat menggunakan 5 HDC tidak selesai. 2, 3, 4, 5. Lalu ambil benang dan tarik ke semua puff pattern sehingga menyisakan 2 benang, lalu selesaikan. Setelah itu, buat 3 rantai. 3 rantai ini digunakan untuk membuat picot stitch. Masukkan ke lubang yang sama dan buat 1 slip stitch. Buat lagi 3 rantai. Kemudian, buat 1 SC pada lubang berikutnya. 2 sayap kupu-kupu bagian bawahnya telah selesai, sayap kiri dan kanan. Sekarang saya akan membuat sayap bagian atas yang sebelah kanan. Mulai dengan 3 rantai, kemudian membuat puff stitch pada lubang berikutnya. Seperti tadi, puff stitch ini dibuat menggunakan 5,
HDC tidak selesai. 2, 3, 4, 5, kemudian ambil benangnya dan tarik ke semua HDC sehingga meninggalkan 2 serat benang lalu selesaikan. Kemudian buat picot stitch menggunakan 3 rantai dan membuat slip stitch pada lubang yang sama. Setelah itu, buat lagi 3 rantai, buat 1 SC pada lubang berikutnya. Sayap atas sebelah kanan telah selesai. Sebelum meneruskan ke sayap atas sebelah kiri, saya akan membuat antenanya terlebih dahulu, antena yang sebelah kanan. Antena ini dibuat menggunakan 5 rantai. Setelah itu, buat 1 SC di setiap lubang rantai, mulai dari lubang rantai kedua setelah jarum. Terdapat 4 SC. 4 SC telah selesai. Kemudian buat 1 SC lagi di lubang yang pertama ya, tempat kita memulai 5 rantai tadi. Antena sebelah kanan telah selesai. Setelah itu saya akan membuat gantungannya. Gantungannya ini dibuat menggunakan 32 rantai. (32 rantai telah selesai. Setelah itu, cari rantai yang kedua. Ini dia. Buat slip stitch. Di sini, di rantai pertama dan kedua ini diisi dengan slip stitch. 1 slip stitch. Kemudian 1 lagi slip stitch. Setelah itu, cari lubang berikutnya. Ini dia, buat 1 slip stitch lagi. Setelah itu, buat lagi 5 rantai untuk dijadikan antena kupu-kupu yang sebelah kiri. Ulangi pola tadi. Buat 1 SC di setiap lubang rantai, mulai dari lubang rantai kedua daripada jarum. Jadi terdapat 4 SC. Setelah menyelesaikan 4 SC ini lubang di bawah antenanya. Coba perhatikan, kemudian pada lubang berikutnya, yaitu lubang di sebelahnya, yaitu di sini, buat 1 slip stitch, bukan SC. Ini supaya antenanya lebih condong ke sebelah kiri. Begini bentuknya. Setelah itu, saya akan membuat sayap terakhir atau sayap kiri bagian atas, mulai dengan 3 rantai. Ulangi pola-pola membuat sayapnya, yaitu pada lubang berikutnya diisi dengan 5 HDC tidak selesai, atau membuat pola puff. Ini yang keempat, ini yang kelima. Setelah itu, ambil benangnya dan tarik ke semua HDC tidak selesai sehingga menyisakan 2 serat benang dan selesaikan. Begini bentuknya. Kemudian buat 3 rantai atau buat picot stitch dan buat slip stitch di lubang yang sama. Hampir selesai, beginilah bentuk sementara. Terlihat cukup cantik. Kemudian bagian akhir, buat 3 rantai dan cari lubang di bawah 3 rantai pertama yang dibuat sewaktu membuat sayap kupu-kupu yang pertama dan buat slip stitch. Setelah itu, potong benangnya dan tarik ujung benangnya supaya tidak lepas. Kemudian rapikan.
Untuk menutup magic circle ini yang terlihat agak sedikit terbuka, ini dapat ditutup dengan menarik ujung benang yang kita gunakan saat membuat magic circle. Tarik sehingga magic circle-nya tertutup. Sekarang sudah tertutup dan lubangnya terlihat lebih kecil. Kemudian, sisa-sisa benang ini dapat disembunyikan di dalam badan kupu-kupunya dengan menggunakan jarum tapestri. Seperti ini, dapat dijahit ke bagian dalam. Lalu sembunyikan di sela-sela motif SC. Akhir sekali, potong sisa-sisa benangnya. Beginilah bentuk pola yang dihasilkan. Pola ini selain dapat digunakan sebagai hiasan tas rajut, ia juga dapat digunakan sebagai gantungan kunci. Baiklah semuanya, sampai di sini saja tutorial kali ini dan selamat bertemu kembali pada video seterusnya. Selamat merajut!